Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita. Zaman sekarang, zaman serba canggih, zaman serba mudah. Mendapatkan berita pun sangat mudah. Dan sering terjadi ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita tanpa recek dulu, tanpa bertabayun dulu, kita langsung men-share. Yang mana itu kita ternyata itu hoax atau hoax. Itu sangat merugikan. Merugikan kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan orang yang menjadi objek. Ketika kita menyebarkan berita bohong, kita sama saja berarti memfitnah orang. Akhirnya banyak orang yang terprovokasi. Kita menyebarkan ke teman kita menyebarkan lagi, akhirnya sampai di-share berulang-ulang. Itu tidak boleh. Dalam ayat Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, ketika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Ya, karena kebodohan kita, akhirnya banyak orang yang terprovokasi. Banyak sekali kasus-kasusnya, entah itu kasus vaksin, entah itu kasus miras atau apapun. Nah, nih, jadi di sini kita harus bertabayun dulu ketika mendapatkan suatu berita. Karena apa? Karena memfitnah itu lebih berat dibandingkan dengan ghibah. Dalam kitab di sini, dalam kitab Suratul Nasihin, saya mendapatkan keterangan kenapa fitnah atau buhtan hoax itu lebih berat daripada ghibah. Li'annahu yahtaju ila taubati fi thalathati mawdi'ah. Al-awwalu ayarji'a ila al-qaumil ladzina takallamu bil buhtani 'indahu. Tobatnya orang yang menyebarkan hoax itu membutuhkan 3 perkara. 1, dia itu harus klarifikasi kepada orang-orang yang dia ajak bicara, kepada orang yang dia share tersebut. Dia harus mengatakan wa yaqulu qad dzakartu 'indakum fulanan bikadza fa'lamu anni qad kadzabtu fi. Dia harus menarik kembali omong tersebut, bahwa apa yang saya katakan kemarin itu bohong. Klarifikasi. Yang kedua, wathani ayadhaba ila man qala alaihil buhtan wa yatlub minhul istihlal. Dia harus klarifikasi kepada orang yang bersangkutan, yang dia fitnah, yang dia jadikan objek berita hoax tersebut. Dia harus meminta maaf, juga meminta halalnya. Wathalithu ayastaghfirullah ta'ala wa yatuba ilaih. Yang ketiga, dia hendaklah bertobat, memohon ampun kepada Allah. Karena ini hak adami. Hak adami itu harus kita minta halalnya dulu kepada orang yang kita zalimi, baru kita meminta tobat. Beda kalau dengan hak Allah. Kalau kita dosanya kepada Gusti Allah, kita cukup bertobat,
beristighfar, tapi karena ini hak Adam, kita harus meminta halalnya kepada orang tersebut. Solusinya di sini, marilah kita cerdas dalam menerima berita, cerdas dalam men-share berita. Jadi saring sebelum sharing. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.